Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview kondisi rumah, lokasi dari Rumah Hebat Fatona, dan juga kami akan mereview kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Hebat Fatona. Rumah Hebat Fatona merupakan rumah belajar inklusi yang digunakan untuk belajar disabilitas maupun non-disabilitas, yang mana kegiatan itu mengutamakan di bidang skill maupun di bidang akademis. Ya, ini kondisi Rumah Hebat Fatona tampak depan. Ini ada papan nama serta kondisi dari depan rumah. Lalu ini di teras, ini kondisi lantainya masih belum rata ya. Walaupun sudah dicor tapi belum rata, ini ada yang sudah rusak. Ya, sekarang kita masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ini lantainya sudah dicor tapi ada beberapa yang berlubang. Ini ditutupi MMT. Ditutupi MMT ini agar apabila digelari tikar ini tidak basah ya. Jadi ketika buat duduk tidak basah. Nah, karena lantainya ini lembab dan ada beberapa yang berlubang. Jadi biar agak nyaman kita kasih MMT dan nanti bisa digelari tikar. Lalu ini dindingnya ya, ini dindingnya ini belum di semen, belum di beton, jadi ini masih utuh bata merah. Lalu di sini ada kamar tidur ya. Kamar tidur ini biasa digunakan untuk teman-teman yang rumah tempat tinggalnya jauh, ini untuk tidur di sini. Ini sementara, dan di sini sebagian pakai kasur seperti ini, yang sebagian pakai tikar. Dan di sini nanti ruang tidurnya ada dua. Nanti saya tunjukkan untuk ruang tidur yang kedua. Lalu ini kondisi dapur di Rumah Hebat Fatona. Jadi yang ada di Rumah Hebat Fatona ini baik pengurus maupun anggota maupun siswa yang memasak ini biasanya di dapur sini, biasanya untuk bikin minum atau untuk membuat makanan biasanya di sini. Ya, ini tempat tidur yang ruang kedua ya. Ini kalau yang ruang pertama tadi nggak muat, biasanya tidurnya di sini. Kondisinya seperti ini. Dengan jendela yang agak berlubang, dan juga untuk dengan jendela yang berlubang serta pintu yang dari triplek yang ini sudah hampir lapuk ya ini. Lalu ini kondisi atap tampak dari depan ya, ini seperti ini kondisi atapnya. Ya, ini atap teras ya. Atap terasnya itu seperti ini di teras Rumah Hebat Fatona. Atapnya kondisinya seperti ini. Ada yang bolong-bolong. Lalu ini gang antara rumah yang timur dengan rumah yang barat. Jadi gang ini menuju ke arah kamar mandi ya. Ini kamar mandi. Lalu ini bagian dalam kamar mandi. Kamar mandi yang di sini ini dalam ya. Ya, ini dalam kamar mandi ya. Kamar mandinya ini belum ada untuk WC-nya. Ini baru buat pipis saja. Ini kondisi Rumah Hebat Fatona tampak dari belakang. Kondisinya seperti ini. Jadi banyak gendeng-gendeng yang rontok kalau hujan itu. Kalau angin besar itu sering rontok untuk gendengnya. Ini merupakan tanah. Tepatnya tanah ini kondisinya di belakang dari Rumah Hebat Fatona. Tanah ini mohon doanya, ini akan kita beli dan nanti buat perluasan untuk Rumah Hebat Fatona, untuk rumah belajar, supaya kondisi tempatnya lebih luas karena muridnya kan sudah semakin banyak.
Ya, ini rumah yang sebelah timur ini biasanya kita gunakan kalau pas kondisi tidak kondisi hujan. Biasanya kita kalau kondisi hujan itu di sini kegiatan pembelajarannya, karena di sebelah barat itu kan tidak memungkinkan untuk digunakan karena eh, agak lembab tanahnya seperti itu. Jadi kita beralih di sini kalau kondisi hujan. Dan biasanya kalau kita berlatih musik ataupun kita live YouTube, biasanya kita seringnya di ruangan yang ini. Kondisinya ruangan yang sebelah timur juga masih bata ya, belum di semen. Jadi masih sederhana sekali. Yang penting kegiatan untuk belajar bisa berjalan dengan lancar. Ya, seperti itulah kondisi Rumah Hebat Fatona sampai saat ini, dan kami mohon dukungan untuk donasinya supaya bisa digunakan untuk pembangunan, pembelian tanah serta pembangunan gedung yang bisa kita manfaatkan untuk kelas serta asrama bagi teman-teman yang berdomisili di lokasi yang jauh. Karena transportasinya kalau kegiatan seperti ini transportasinya juga agak sulit, terutama kalau hari Sabtu Minggu itu untuk transportasi bus itu sulit. Seperti itu biasanya kalau yang dijangkau oleh Gojek atau kalau dijangkau oleh biasanya kalau dijangkau oleh ojek online itu bisa ya teman-teman, biasanya ada yang pakai ojek online. Tapi kalau sulit untuk dijangkau ya hanya mengandalkan orang tua yang mengantar. Kalau orang tuanya nggak bisa mengantar ya terpaksa mereka itu libur seperti itu. Oh, seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Hebat Fatona? Ikuti saja video ini hingga selesai, dan ini merupakan sekilas contoh eh, sebagian dari kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Hebat Fatona. Oke, selamat menyaksikan. Ini kita mulai dari public speaking ya, pelajaran public speaking. Public speaking. Jadi public speaking itu harus ngomong yang bagus, yang jelas, intonasinya jelas. Ini kita mulai dengan pembelajaran public speaking. Gagap atau ragu-ragu. Oleh karena itu harus dibiasakan berlatih untuk ngomong. Tapi ngomongnya yang bagus. Ini merupakan selanjutnya kegiatan belajar Al-Quran Braille. Dengan Al-Quran Braille ini kita mengajarkan supaya tunanetra itu bisa membaca Al-Quran dalam huruf Braille. Sekarang giliran Mbak Fani. Mbak Fani nggak baca surat Al. Kalau Qari'ah juga. Ada. Oke. Mulai ya. Sampai berapa dulu hafalnya? Sampai 5 juga nggak? Mulai 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan. Di sini juga diberikan pelajaran baca tulis Al-Quran dengan tulisan biasa untuk teman-teman yang disabilitas yang selain netra, atau juga teman-teman yang inklusi. Kita ajarkan baik Iqra maupun Quran biar mereka bisa membaca dengan lancar. Al-awwalun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai.
Lalu di sini bagi teman-teman yang belum bisa belajar Braille, kita ajarkan huruf Braille dari abjad A sampai Z, cara menulis dan cara membacanya. Kali ini kita akan belajar huruf Braille terlebih dahulu ya. Dulu. Ini namanya apa Mas Kuko? Triglet. Oke. Kita belajar tulis abjad dulu ya. Di sini untuk murid-muridnya juga kita ajarkan literasi ya, baik untuk puisi, untuk membaca cerita, ataupun di sini murid-murid juga kita ajarkan literasi ya, baik membaca ataupun mengarang puisi atau membaca novel atau komik ataupun pelajaran-pelajaran yang lain, biar murid yang di sini itu cinta membaca. Pen itu singkatan dari apa? Cerita pendek. Terus ada lagi namanya novel. Novel itu apa? Novel itu cerita fiksi yang di sini itu menceritakan hal-hal sehari-hari. Terus ada lagi itu gurindam, ada syair. Syair itu hampir mirip sama puisi ya. Nah, kalau pantun, siapa di sini yang bisa buat pantun? Bisa. Gimana? Contohnya, sahabatku, kamu suka membantu aku. Lalu di sini juga kita ajarkan bagi yang tunanetra, kita ajarkan komputer bicara ya untuk tunanetra. Di sini komputernya komputer biasa, tapi kita install aplikasi pembaca layar supaya apa yang ada tulisan apa yang ada di layar itu bisa dibaca atau didengarkan atau dirubah menjadi suara. Ini sama M. Nah, setelah nanti Windows M dicari dulu. Udah bunyi. Nah, setelah Windows M itu coba kalau enggak itu tekan Windows saja. Nah, lalu bagi yang selain netra, kita ajarkan komputer juga atau penggunaan komputer atau penggunaan laptop ini mengenai baik Office maupun kita ajarkan untuk desain. Komputer, tapi ini menggunakan laptop. Sama ya teman-teman, komputer cuma bedanya kalau laptop ini bisa lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Kalau komputer kan ada CPU-nya, tapi kalau laptop ini kan enggak ada perangkatnya juga, tapi ini lebih. Lalu di sini juga kita ajarkan keterampilan massage untuk tunanetra supaya selain keterampilan-keterampilan yang lain, mereka juga bisa membantu menyembuhkan orang yang sedang sakit atau membuat minim badannya bisa menjadi bugar. Itu macam-macam gerakan di dalam gerakan massage. Lalu di sini teman-teman juga yang netra kita ajari untuk OM atau orientasi dan mobilitas, mengenali tempat, mengenali medan, dan juga mengenali jalan. Dan di sini untuk teman-teman juga kita ajarkan untuk selalu bagi yang Islam itu sholat berjamaah. Di era perkembangan zaman, selain komputer, untuk tunanetra juga kita ajarkan untuk penggunaan HP Android, di mana di era zaman digitalisasi ini selain kita ajarkan komputer atau PC atau laptop, untuk tunanetra juga kita kenalkan dengan penggunaan smartphone, yaitu baik HP Android maupun HP-HP yang
layar sentuh ya. Itu HP ini kita aktifkan untuk screen readernya. Nanti untuk rangkaian aksesibilitasnya kita aktifkan. Jadi ketika kita menyentuh layar di HP itu akan berbunyi sehingga tunanetra bisa mengenali atau membaca apa yang ada di dalam layar HP tersebut. Bilang perangkat dibuka kuncinya gitu. Gitu ya. Kalau misalnya mau cari aplikasi apa, di swipe ke kanan dan ke kiri. Kan ya, kalau ke kanan itu untuk kulir berikutnya sih, kayak misalnya apa aplikasi berikutnya apa aja gitu. Nah, ini kan Google. Terus coba di swipe kanan. Ini kondisi teman-teman ketika waktu makan ya. Jadi saling bantu-membantu dan kebersamaannya biar ada satu dengan yang lain saling melengkapi. Di sini kita ajarkan servis kompor dan cara membersihkannya, baik dari servis kompor secara fisik kompornya maupun regulatornya atau juga cara perawatannya. Dipakai biar nggak terlalu kotor minyaknya. Kita cuma dilap aja. Di sini teman-teman yang lain juga kita ajarkan mandiri, misalkan memasak. Jadi mereka kita ajarkan supaya bisa mandiri memasak di rumah masing-masing. Jadi ketika kondisi keuangan yang pas-pasan ataupun mereka lagi kondisi pengen masak, ya mereka bisa masak sendiri dan walaupun sederhana mereka bisa menikmati hasil karyanya sendiri. Selain itu, di sini teman-teman yang bakat musik juga kita ajarkan supaya mereka bisa bermain musik, minimal bisa menghibur teman-temannya ataupun juga kalau ada orang-orang hajatan atau punya kerja bisa digunakan atau dipentaskan di dalam pesta hajatan seperti itu. Bagi teman-teman yang mempunyai bakat musik, di sini kita ajarkan musik yang mana minimal mereka bisa menguasai lagu-lagu dan bisa untuk menghibur teman-temannya yang lain, dan juga kalau pas ada pesta atau hajatan, mereka bisa berpartisipasi di dalam menghibur tamu-tamu yang ada di acara pesta tersebut. Rumah Hebat Watona.